Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint audiovisual mata kuliah menulis media pembelajaran menulis surat dinas pada kelas 8 yang diampu oleh Ibu dosen Sutri SPD MPD. Saya peneliti mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan nama Kori Manul Wardana dengan NPM 1910631080150. Sebelumnya, saya ditugaskan untuk melakukan observasi atau penelitian terhadap mahasiswa atau salah satu guru untuk meneliti penilaian perkembangan keterampilan dalam menulis. Pelaksanaan observasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2001 di tempat rumah salah satu guru dan ditemani salah satu guru dari SMPN 5 Kelari, yaitu Ibu Hesti Arum Lestari SPD. Tujuan observasi saya yaitu menilai keterampilan siswa dalam belajar menulis surat dinas yang baik dan benar dalam pengalaman pertamanya di jenjang SMP kelas 8. Pertama-tama saat melakukan observasi, metode yang saya pakai yaitu berupa objek pengamatan dan pengumpulan data. Objek pengamatan yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk metode pengumpulan data yaitu berupa wawancara dan diacukan dengan dokumen RPP yang diberikan oleh salah satu guru dari SMPN 5 Kelari yaitu Ibu Hesti. Ya, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian waktu saya melakukan observasi kepada salah satu guru yaitu banyak siswa mengalami kesulitan dalam menulis susunan surat, tanda baca, dan kode-kode angka yang dianjurkan sesuai dengan peraturan surat yang dibuat. Dan paling banyak yaitu kendalanya memahami dalam menulis format atau susunan surat dinas adalah tahap yang tersulit bagi siswa. Untuk selanjutnya yaitu memasuki latar belakang dari laporan makalah. Di sini merupakan landasan dari menulis, landasan teori dari menulis, yaitu menurut Ahadiah dan kawan-kawan, menulis adalah suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Sesuai dengan materi yang saya pilih dengan acuan RPP yang Ibu Hesti berikan, yaitu mengenai materi surat dinas. Cara menulis surat dinas yaitu surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa jenis surat dinas. Yang pertama ada surat permohonan, surat pemberitahuan, dan surat keterangan. Ketiga jenis surat tersebut yaitu termasuk jenis surat-surat dinas. Selanjutnya yaitu fungsi surat dinas. Yang pertama, surat dinas sebagai pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi. Kedua, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Ketiga, surat dinas sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dan informasi. Selanjutnya, di sini cara menulis surat dinas. Bagaimana penulisan surat dinas yang baik dan benar? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, cara menulis surat dinas dengan baik yaitu kita harus memahami tahap-tahap menulis surat dinas. Yang pertama ada pahami susunan format atau unsur-unsur surat. Yang kedua, menggunakan tanda baca baik dan benar. Yang ketiga, tujuan membuat surat dinas. Dan keempat, menggunakan bahasa yang baku, baik dan benar. Untuk menulis surat dinas, kita harus memahami unsur-unsur surat dinas, mulai dari kepala surat, nama tempat dan tanggal, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat, dan terakhir harus ada salam penutup dari bagian surat itu tersebut. Bisa kita lihat di sini ada contoh surat dinas. Kita pahami mulai dari susunannya dan peletakannya, mulai dari kop surat, alamat surat, lampiran perihal, isi, dan penutup. Di sini berupa surat pemberitahuan kepada seluruh pegawai negeri sipil yang dianjurkan untuk mengikuti upacara 17 Agustus pada tahun 2021. Setelah melakukan penelitian dan membuat laporan makalah, manfaat makalah dari yang saya ambil secara teoritis yaitu makalah ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi kita semua dalam pembelajaran menulis surat dinas khususnya pada siswa kelas 8 SMP.
Dan yang selanjutnya yaitu manfaat makalah secara praktis. Bagi penulis makalah, diharapkan setelah membuat dan mempresentasikan makalah ini dapat lebih memahami tentang pembelajaran menulis surat dinas pada peserta didik kelas 8 SMP. Dan selanjutnya, manfaat makalah bagi pembaca, diharapkan setelah membaca makalah ini, pembaca dapat mengetahui tentang pembelajaran menulis surat dinas pada peserta didik di jenjang kelas 8 SMP. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, observasi, dan laporan makalah. Jadi di sini surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak yang ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu kita di saat membuat suatu permohonan ataupun pemberitahuan kepada pihak-pihak tertentu.